guys, balik lagi di YouTube aku, Sarah Fahyuni. Kali ini aku mau buat tempe orek yang mirip banget ala warteg ya. Jadi kalian bisa ikutin tips aku kalau misalnya kalian cinta makanan-makanan warteg tapi kalian gak bisa keluar karena keadaan tidak memungkinkan. Oke, lanjut. Sekarang kita mulai nih ya masaknya. Yang pertama kita goreng dulu si tempenya. Sebelum goreng tempe, panaskan dulu si minyaknya. Usahakan kalau goreng tempe ini minyaknya jangan terlalu kebanyakan atau sedikitan. Jadi usahakan sedang-sedang saja. Nah, seperti ini. Goreng tempe dengan menggunakan api yang cukup ya. Cukup itu artinya sedang, nggak usah terlalu ini ya, tinggi, karena si tempe ini harus dibolak-balik biar kematangannya itu merata. Nah, ini sebenarnya tempe oreknya bisa dipotong secara memanjang seperti aku ini, atau misalnya mau kotak dadu gitu. Ya itu disesuaikan aja ya, tergantung kalian. Ataupun kalian bisa pengen tipis-tipis nih, pengen crispy banget, itu boleh. Tapi di sini aku pengen yang masih ada sensasi buat dimakan gitu ya. Kalau crispy banget kan kayaknya ini ya, apa sih namanya tuh, kurang aja gitu ya kalau menurut aku untuk tempe. Kalau crispy pun bisa, tapi kayaknya kayak gorengan aja gitu kalau crispy. Jadi aku pengennya yang masih bisa dimakan, dikunyah gitu ya istilahnya gitu, dikunyah dengan ada empuk-empuknya gitu, rasa tempenya kerasa, istilahnya seperti itu ya. Oke, belibet banget ya ngomongnya. Nah, di sini selain nanti tempe orek gitu ya, aku bakal ngasih tips lagi buat makanan-makanan warteg yang sering banget gitu ya di warteg dan kita kangen banget gitu, dan rasanya bakal mirip banget warteg. Nah, ini yang tempe orek ini usahakan untuk bahan-bahannya itu cuman simple aja ya, kayak tempenya 1 butir kayak gitu, kemudian bawang merah, bawang putih, cabe, dan juga lengkuas serta salam sereh ya. Selengkapnya di deskripsi box ya. Ini semuanya ditumis aja, artinya dipotong-potong gitu ya, nggak di ini ya, nggak di blender gitu, karena aku mager. Kalau misalnya kalian pengen pakai gitu ya, bisa ya pakai chopper gitu. Cuman kalau yang di bumbu halusin mungkin kayak bawang merah, bawang putih aja gitu. Karena kayak lengkuas kan gak bakal mungkin gitu. Cabai juga lebih baik tuh dipotong-potong jadi biar kelihatan gitu ya. Seperti ini gitu ya. Oh ya guys, by the way, aku buat channel yang kedua dan disitu khusus untuk ini apa sih namanya tuh, pertanian sama peternakan. Kebetulan aku ada bisnis peternakan dan juga aku buat ini ya, pekarangan gitu loh, kayak tanaman dan bercocok tanam di pekarangan kecil gitu di halaman rumah. Nah, jadi aku mau kasih tips dan share ke kalian seputar cara bertanam gitu ya di pekarangan dan juga pengendalian hamanya gitu ya. Kebetulan aku pengen ngasih informasi atau sharing ya seputar hama, karena ya aku lulusan dari sana, jadi aku pengen ngasih informasi di perkuliahan aku yang sebelumnya gitu. Jadi biar gak membual lah gitu ya istilahnya si materi-materi perkuliahan dulu gitu. Jadi aku bikin konten khusus untuk itu. Nah, nama channelnya itu Agro Pastura. Nanti kalau misalnya kalian mau subscribe, aku tulis di link deskripsi box ya. Oke, kita lanjut masak. Oke. Nah, tadi promosi dulu channel aku yang kedua. Nah, di sini masaknya tinggal ditumis-tumis aja ya. Setelah kita menggoreng si tempenya itu, kita simpan dulu ya, tiriskan dulu si tempenya, baru kita tumis-tumis si bahan-bahan atau bumbu-bumbunya. Nah, yang seperti tadi aku bilang, kalau misalnya kalian pengen pakai bumbu halus ya, misalnya si bawang merah, bawang putihnya di bumbu halusin, ya udah tinggal ditumis dulu, baru ntar dimasukin si ini ya, cabean dan kemudian lengkuas, salam dan sereh kayak gini. Itu simple banget ya untuk bikin tempe orek ala warteg ini, tapi hasilnya itu enak banget gitu ya. Dan ditambahkan dengan kacang panjang. By the way, di sini sebelum ditambahkan kacang panjang, nanti kalian tambahkan dulu air, karena kan si kacang panjang itu agak keras ya, jadi biar matang gitu ya, digunakan air lah gitu ya. Tapi airnya itu nggak terlalu banyak sih gitu ya, cuman buat rebus si kacang panjangnya terlebih dahulu sebelum dimasukin ke si tempe ya.
Nah, by the way, kalian suka menu apa lagi guys untuk di makanan ala warteg? Misalnya kayak tongkol ya, tongkol pedas cabai merah gitu, ataupun kerang ya nanti, atau cumi juga. Nanti aku pokoknya bakal bikin gitu ya ala-ala warteg gitu, tapi versi rumahan yang lebih enak dari itu gitu ya. Oke, nah ini udah dimasukin si kacang panjangnya. Nanti tunggu dulu sampai surut, agak surut ya, baru dimasukin si tempe. Terus nanti dikasih semua jenis ini ya, penyedap kayak bumbu-bumbu gitu. Bumbunya simpel aja, cuman garam, gula, merica bubuk gitu ya, terus penyedap deh, udah kayak gitu aja. Nah, ini si tempenya udah dimasukin ketika si ininya surut ya, apa sih apa air ya, air tadi, baru nanti ditambahkan dengan kecap kayak gini guys. Nah, nantinya setelah tambahin kecap tuh kita sampai bener-bener surut banget ya, artinya bener-bener menyerap gitu semua bumbunya, nanti baru siap untuk dihidangkan. Nah, sebenarnya selain dengan menggunakan kacang panjang gitu ya, si tempe orek ini biasanya aku tuh pakai toge, kalau nggak pakai wortel gitu ya. Ya pokoknya sebenarnya banyak banget varian-varian tempe orek dengan menu-menu sayuran lainnya, tapi kali ini aku pengen pakai kacang panjang jadi biar kelihatan banget tuh si ala wartegnya gitu ya. Tapi nanti aku ada tips tempe orek jenis lainnya karena tempe orek ini banyak banget ya menurut aku resepnya, nggak cuman ditumis seperti ini gitu ya, tapi ada lagi jenis varian-varian tempe orek. Kan ada juga yang kayak aku tadi bilang gitu ya, yang dipotong tipis-tipis jadinya crispy gitu, nanti ada. Terus di tempe oreknya ada lagi yang kering banget gitu, ada gitu. Jadi ini kalau bisa dibilang yang nyemak-nyemak gitu lah ya, ini ada air, ada sedikit airnya gitu. Oke guys, kali ini videonya gitu aja. Makasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, serta subscribe ya. Dan dukung terus channel aku biar aku bisa upload video-video selanjutnya sesuai request kalian, dan juga tips-tips untuk memasak lainnya. Terima kasih. See you on the next video. Dadah.